Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Paguyangan 04, Bapak Wario SPD SD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Paguyangan 04 serta tenaga kependidikan SD Negeri Paguyangan 04. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada acara diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 11 dalam keadaan sehat dan tidak ada kekurangan satu hal apapun. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Perkenankan saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Paguyangan 04. Acara yang ketiga yaitu acara inti, kegiatan diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 11 SD Negeri Paguyangan 04. Acara yang keempat lain-lain. Acara yang kelima penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara pada pagi hari ini dapat berjalan lancar tanpa ada suatu halangan apapun. Acara yang kedua yaitu sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Paguyangan 04. Kepada Bapak Wario SPD SD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqq wasiran wa nadhiran amma ba'd. Waqallahu ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan, yang saya hormati Ibu Umi Asih Martin Susanti SPD yang dalam acara ini sedang menjalani pendidikan CGG atau pendidikan guru penggerak angkatan ke-11, alhamdulillah dari SD Negeri Paguyangan 4. Pertama dan yang utama, marilah kita selalu bersyukur atas segala nikmat Allah SWT, sehingga Allah SWT dengan kita pandai bersyukur atas segala nikmat Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan kenikmatan kepada kita
kita sekalian. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bagaimana manifestasi atau perwujudan dari rasa syukur kita terhadap nikmat Allah? Di antaranya adalah di hari ini, tepatnya Sabtu tanggal 24 Agustus tahun 2024, kita semua melaksanakan syukur atas nikmat Allah dengan menjalankan kedinasan di sekolah tercinta kita ini. Ini adalah merupakan manifestasi atau perwujudan, bukan hanya ucapan alhamdulillah, tetapi dilaksanakan dengan suatu etikat untuk melaksanakan suatu kerja. Walaupun bagaimana, kita semua ini adalah menjadi sosok insan pendidik yang sudah diberi tugas suci mulia oleh pemerintah melalui SK pengangkatan, sehingga kita harus melaksanakan kewajiban. Alhamdulillah di pagi hari ini kita seperti biasa melaksanakan kewajiban kita di sekolah. Sholawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW dengan bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita semua akan mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan pertolongan syafaat dari Nabi tidak hanya di yaumil qiyamah nanti kelak. Ini kita masih hidup selalu mendapat pertolongan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita menjadi orang yang beriman sekaligus dengan hidayah dan pertolongan Nabi. Kita menjadi muhsin, orang yang bisa melaksanakan suatu ibadah dengan niat nawaitu ikhlas. Bapak Ibu yang saya hormati dan calon guru penggerak, untuk hari ini sekolah kita mengadakan acara seperti ini bukan acara permainan, bukan main-main. Oleh karena itu saya selaku kepala sekolah berani memberikan kebijakan siswa-siswi yang diampu oleh Bapak dan Ibu setelah diberangkatkan, dipulangkan, diberi bekal untuk belajar di rumah. Bisa lewati primisi, karena ini acaranya adalah acara bukan main-main, tetapi acara kedinasan, ya. Jadi karena Ibu Umi Asih Martin sedang menjadi calon guru penggerak yang sedang menjalani diklat atau pelatihan, ini dampak dan tujuannya bukan hanya untuk pribadi, tapi tujuan pemerintah melaksanakan program ini adalah untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Mengapa bukan kepentingan pribadi? Karena nanti setelah menjalani pendidikan dan kemudian lulus, ini apa yang diperoleh dari pendidikan calon guru penggerak akan dicurahkan untuk sekolah kita, untuk kemajuan sekolah SDN Paguyangan 4. Seperti contohnya yang sudah lulus Bu Mahmudatul Hasanah ini, alhamdulillah pengaruh dan manfaatnya dari guru penggerak sudah terlihat dan kita rasakan bersama, ya. Jadi
sekali lagi ini bukan acara sekedarnya atau formalitas, bukannya. Oleh karena itu marilah kita laksanakan bersama-sama. Statusnya bukan acara pribadinya semata-mata Bu Umi Asih, tetapi ini acara sekolah yang bertujuan membentuk, ya, membina petugas-petugas pendidikan di sekolah ini supaya lebih di dalam melaksanakan tugas membimbing, ya, mendidik, mengajari siswa kita ini sesuai dengan judul pada kegiatan hari ini yang dilakukan oleh Umi Asih Martin, yaitu judulnya apa itu? Diseminasi Budaya Positif Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11 SDN Pagelangan. Kata diseminasi sih kira-kira apa sih? Diseminasi juga mengandung arti penyebaran. Ya. Penyebaran, pengimbasan. Berarti budaya positif nanti yang dipelajari oleh Bapak Ibu semua, khususnya oleh Ibu Martin, ini akan disebarluaskan, ya, diimbaskan ke siswa dan semua guru sehingga budaya positif ini akan tertanam pada siswa SDN Pagelangan 4. Makanya marilah kita bersama di hari ini kita bagi-bagi waktu. Sebab nanti acaranya pada di hari ini sekitar jam 10 sudah harus berangkat di acara di ruangan jelas, sehingga nanti berjalan lancar. Apa yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak semua kita dapat menelaah. Dan kalau misalnya perlu adanya diskusi atau tanya jawab, ya marilah semampu kita. Yang jelas kita bersama, selain Bu Umi kan, selain Bu Ida kan belum tahu pasti seperti apa ya persisnya, sehingga kalau ada yang ditanyakan nanti kita bahas bersama. Begitu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan sekali lagi marilah dengan ucapan bismillah kita semua di hari ini kita lagi melaksanakan dinas, ya, lagi melaksanakan kedinasan. Ya. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kewario SPDSD atas sambutannya. Memasuki acara yang ketiga, yaitu acara inti, kegiatan diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 11 yang akan dipandu oleh Ibu Umi Asih Martin SPDSD. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala
Sekolah SD Negeri Paguyangan 4, Bapak Wario SPD, SD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf tenaga pendidikan SD Negeri Paguyangan 4. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala berkah dan limpahan rahmatnya, sehingga kita semua dapat berkumpul bersama di pagi yang cerah ini dalam keadaan yang sehat dan tak kurang suatu apapun dalam acara Diseminasi Budaya Positif Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11 SD Negeri Paguyangan 4. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di hari akhir. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya khususnya kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru serta staf tenaga pendidikan SD Negeri Paguyangan 4 yang telah berkenan hadir memberikan waktu dan kesediaannya untuk mengikuti kegiatan pada Diseminasi Budaya Positif hari ini. Tanpa adanya dukungan ataupun support dari Bapak Ibu semuanya, tentu saja acara ini tidak akan berjalan dengan baik. Dan saya ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas kesediaan dan kehadiran Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, untuk memulai acara ini, acara inti yang pertama adalah makna dari kata diseminasi. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar istilah dari diseminasi, Nah, istilahnya kira-kira apa nih Bapak Ibu untuk sederhananya? Penyebaran informasi, terus gimana Bu Dida? Pengimbasan, penyebaran ataupun pengimbasan dan penyebarluasan informasi. Baiklah, diseminasi itu sendiri, ini ada definisinya, pengertiannya nih Bapak Ibu, yaitu adalah kegiatan yang ditujukan kepada kelompok tertentu atau individu agar mereka dapat memperoleh informasi, dan dari informasi tersebut maka timbul kesadaran untuk bisa menerima, kemudian menerapkan dan memanfaatkan informasi tersebut. Kemudian dari tujuan diseminasi budaya positif yang dilaksanakan hari ini, yang pertama adalah untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4 budaya positif dalam kegiatan program guru penggerak yang sedang saya jalani. Dari kegiatan ini nantinya akan di-upload di platform media sosial YouTube maupun di LMS PMN. Kemudian yang kedua adalah penyebaran informasi, pengetahuan dan pemahaman budaya positif kepada warga sekolah, baik kepada Bapak Ibu Guru maupun kepada siswa-siswi SD Negeri Paguyangan 4. Yang ketiga adalah mengajak warga sekolah untuk dapat menerapkan budaya positif. Jadi setelah dari acara diseminasi ini, kita nanti bersama-sama semoga bisa mengajak seluruh siswa-siswi beserta warga sekolah untuk dapat menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Baiklah Bapak Ibu, untuk budaya positif itu sendiri artinya adalah nilai-nilai ataupun keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar dapat berkembang menjadi pribadi yang bagaimana nih Bapak Ibu? Yang lebih baik. Sekali. Jadi pengimbasan ini berpihak kepada peserta didik agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, kemudian penuh hormat dan bertanggung jawab. Baiklah, dalam kegiatan pemaparan diseminasi budaya positif ini ada beberapa konsep inti yang nantinya akan saya paparkan
dalam kegiatan hari ini. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar. Berikutnya disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Itu adalah materi yang nantinya akan saya paparkan di sini. Kemudian berikutnya adalah saya juga akan berbagi tentang pengalaman dan pembelajaran setelah menerapkan konsep inti budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, untuk materi pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Dari kata paradigma ini sendiri, kira-kira Bapak Ibu sudah mengetahui tentang artinya nih? Paradigma itu sendiri artinya adalah cara sederhananya nih, kata-kata sederhananya itu adalah cara berpikir ataupun istilahnya mindset, cara berpikir kita. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri, saya kira Bapak Ibu sudah pernah melaksanakan di kelas. Nah, untuk pembelajaran tersebut disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Dan dalam pembelajaran berdiferensiasi itu terdapat 3 strategi, diantaranya ada diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan satu lagi diferensiasi produk. Kemudian ada juga gaya belajar yang berbeda ya, diantaranya sesuai kebutuhan gaya belajar peserta didik, diantaranya tentang gaya belajar kinestetik, kemudian audio dan visual. Saya rasa Bapak Ibu sudah memiliki pengalaman pembelajaran dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini adalah 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Nah, kalau selama ini Bapak Ibu guru biasanya kalau pagi-pagi biasanya menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Nah, untuk kali ini Nyun Sewu biar lebih semangat untuk Bapak Ibu untuk kita bersama-sama menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Biar nggak cuma siswa aja yang setiap hari belajar, tapi kita juga coba untuk bisa agar lebih mendalami makna dari profil pelajar Pancasila. Jadi, Bobo bersama Bu Ida mungkin mau memimpin lagunya. Yuk, Bu Ida maju. Ya, mohon izin Bapak. Saya bukan menggurui, tapi kita belajar bersama. Sudah siap untuk menyanyi? Siap. Terima kasih atas waktunya Bumi. Oke, kita suara dulu. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, sekali lagi sambil tepuk tangan biar tetap semangat. Ya. Merdeka. Masih 17 Agustus hari kemerdekaan. Oke, Bapak Ibu, kita bersama-sama menyanyi. Sudah hafal semua Bu Sri? Oke. Siap? Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Ya, tepuk
Tepuk tangan yang luar biasa untuk Bu Ida telah memandu lagu Profil Pelajar Pancasila. Jadi dengan menyanyikan tentunya kita akan lebih hafal nih. Kalau kita sekedar menghafalkan pastinya akan cepat lupa. Tapi kalau dinyanyikan itu biasanya akan lebih teringat dalam memori. Terima kasih Bu Ida. Baiklah. Berikutnya ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi itu sendiri adalah kesalahpahaman di Bapak Ibu. Jadi kesalahpahaman dalam memandang suatu pandangan dalam teori kontrol. Yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, kita itu tidak bisa memaksa murid nih Bapak Ibu untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut tidak mau melaksanakannya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif akan efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu adalah sama dengan bentuk kontrol. Dalam jangka waktu tertentu murid menyadari dan mencoba menolak. Bisa jadi murid tergantung pada pendapat guru, sehingga siswa tersebut merasa kurang mandiri karena selalu bergantung dengan apa yang diperintah ataupun apa yang jadi kemauan dari gurunya. Kemudian miskonsepsi yang ketiga adalah tentang ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, dalam menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi dalam kritik dan membuat anak menjadi merasa bersalah itu sebenarnya adalah sesuatu yang tidak seharusnya kita lakukan, karena hal itu bisa menuju pada identitas gagal atau membuat kekecewaan pada siswa. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pada kenyataannya perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Tentu saja kita tidak boleh memaksa kehendak murid, harus sesuai dengan apa yang kita maui. Ngoten Bu Bapak Ibu. Nah, kemudian dari miskonsepsi tadi, kemudian kita akan mengubah paradigma, mengubah cara berpikir dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Dalam stimulus respon berpendapat bahwa realitas atau kebutuhan semua orang itu sama, sedangkan dalam teori kontrol itu kenyataannya realitasnya kebutuhan kita itu berbeda. Setiap manusia pasti kebutuhannya berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Pada kenyataannya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tentu saja dalam teori kontrol kita berusaha untuk memahami bahwa pandangan orang lain tentang dunia itu berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol dijelaskan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan dan alasan. Tidak mungkin anak itu berbuat suatu kesalahan tanpa adanya alasan ataupun tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nyatanya hanya kita sendiri, hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Baiklah, untuk ini saya skip. Materi kedua yaitu tentang disiplin positif. Makna dari disiplin positif itu sendiri yaitu adalah suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, kekerasan, ataupun hukuman. Nah, dalam disiplin positif ini ada beberapa kaitan antara imbalan, penghargaan, ancaman, kekerasan, dan hukuman. Nah, bagaimana cara kita memberdayakan peserta didik agar mereka bisa, contohnya hal gampang, bisa belajar. Mereka mempunyai kemauan, mempunyai kesadaran diri untuk belajar tanpa adanya imbalan, tanpa adanya reward
reward atau penghargaan, tapi berasal dari kesadaran diri agar mereka bisa mempunyai motivasi dari dalam diri untuk belajar. Kemudian penghargaan dan ancaman kekerasan ataupun hukuman. Yang saya akan bahas di sini adalah tentang hukuman nih Bapak Ibu. Nun sewu, untuk saat ini kita sama sekali sudah tidak diperkenankan untuk memberikan hukuman terutama kepada siswa. Walaupun siswa bersalah, siswa mempunyai permasalahan apapun, tapi kita hendaknya itu sama sekali tidak boleh memberikan suatu hukuman. Nah, karena itu sangat bertentangan dengan kurikulum merdeka nih Bapak Ibu. Nah, untuk mengatasi dari agar siswa itu bagaimana, nanti ada restitusi. Itu adalah salah satu cara untuk agar siswa itu tidak diberi hukuman, tetapi nanti diberikan suatu usaha dari dirinya untuk memperbaiki diri dari masalah tersebut. Insya Allah untuk kalau di SD Negeri Paguyan 4, insya Allah kita semua sebagai tenaga pendidik sudah sadar nih Bapak Ibu bahwa hukuman itu adalah sesuatu yang tidak diperlukan, yang dilarang dan sama sekali tidak kita lakukan di SD ini. Kemudian dari tujuan disiplin positif itu adalah untuk menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksud dari motivasi ketiga itu yaitu adalah untuk menjadi diri sendiri, menjadi orang yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian ini adalah nilai-nilai kebajikan universal atau nilai-nilai kebaikan secara umum, baik yang kita tanamkan kepada peserta didik maupun nilai-nilai kebaikan yang harus kita miliki sebagai seorang pendidik. Di antaranya adalah yang pertama dari profil pelajar Pancasila itu jelas tadi sudah kita nyanyikan juga dan Bapak Ibu juga sudah seringkali dan sudah paham tentang nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi. Nah, berikutnya nilai kebajikan universal dari IBO Primary Years Program itu tentang sikap murid, sikap yang harus dimiliki oleh murid. Di antaranya adalah toleransi, rasa hormat, kemudian integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, serta percaya diri dan komitmen. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal dari 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation itu diantaranya adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah ataupun diplomatis, hormat dan santun, kemudian dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif, kerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, serta kedamaian dan kesatuan. Baiklah Bapak Ibu, itu adalah nilai-nilai kebaikan yang harus senantiasa kita tanamkan kepada peserta didik. Dan tentunya sebagai tenaga pendidik pun kita harus memiliki nilai-nilai kebajikan universal tersebut. Materi yang ketiga yaitu adalah teori motivasi. 3 motivasi perilaku menurut Dian Bosman. Jadi motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu itu yang pertama karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang itu patuh karena dia mematuhi suatu aturan. Kemudian yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan. Seseorang melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Nah ini yang ketiga ini yang kita harapkan kita miliki, motivasi yang kita miliki dalam menjadi orang yang baik yang berbudi luhur. Jadi kita lebih menghargai diri dan menjadi orang yang kita inginkan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal tadi.
kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 nih Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Contohnya adalah kebutuhan tentang makanan atau kebutuhan utama, kebutuhan tempat tinggal, kemudian kebutuhan akan sandang. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ataupun kebutuhan untuk diterima. Ini sering kita jumpai pada anak-anak didik kita. Biasanya kalau anak-anak itu sebenarnya ingin dekat sama bu guru itu kira-kira kenapa nih Bapak Ibu? Pengen disayang. Mereka itu kadang pengen mendapat perhatian, gelendotan, atau istilahnya mencari perhatian. Itu karena sebenarnya mereka merasa ingin disayang dari Bapak Ibu guru. Mereka merasa bahwa ibu guru ini adalah sosok orang tua, panutan, sehingga mereka merasa nyaman dalam mensurakan dan berharap mendapatkan kasih sayang yang positif dari ibu guru. Sehingga saat ada anak yang merasa ingin manja, gelendotan, ya kita sebagai pendidik ya maklum lagi aja, nggak terus malah langsung ya istilahnya kita ya mengerti lah bahwa anak-anak tersebut membutuhkan kasih sayang dari Bapak Ibu guru. Kemudian kebutuhan akan penguasaan. Ini adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kita memiliki suatu kemampuan untuk menguasai suatu bidang. Nah, ini adalah tentang penguasaan. Kemudian kebutuhan kebebasan. Kebebasan di sini maksudnya adalah kebebasan untuk pilihan. Dalam hidup kita tentu saja kita berhak untuk memilih, ya, memilih sesuatu yang baik dalam hidup kita. Kemudian berikutnya adalah kebutuhan kesenangan. Nah, kebutuhan untuk merasa senang ini diantaranya adalah kebutuhan agar kita bisa senang, bisa tertawa, bisa bahagia, gitu Bapak Ibu. Nah, dari kelima kebutuhan ini tentu saja sebagai manusia kita senantiasa untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia tersebut. Karena jika ada satu atau beberapa yang tidak dapat dipenuhi tersebut, pastinya nanti akan timbul suatu masalah. Nah, berikutnya ini adalah tentang posisi kontrol guru. Yang pertama itu adalah penghukum, di mana seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, ini yang sangat kita hindari sebagai tenaga pendidik nih Bapak Ibu. Bagaimana kita sebagai guru ketika menghadapi permasalahan siswa itu kita sudah tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk memberikan hukuman fisik. Fisik berarti contohnya apa nih Bapak Ibu? Hukuman fisik. Suruh terus berdiri di lapangan. Karena tidak mengerjakan tugas. Iya. Kemudian ada lagi mungkin hukuman fisik. Iya. Kalau sekarang sudah sama sekali tidak diperbolehkan. Nah, itu mungkin malah akan timbul masalah nantinya. Bisa jadi dari orang tua tersebut tidak akan terima, sehingga terjadi masalah baru. Kemudian hukuman verbal. Kalau verbal itu berupa apa nih Bapak Ibu? Iya, berupa kata-kata. Kata-kata yang kasar misalnya, sambil memarahi ataupun istilah ngomei seperti itu sudah tidak boleh lagi dilakukan oleh seorang guru. Kemudian posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah ataupun rendah diri. Dalam posisi ini biasanya guru akan biasanya berhadapan ataupun tatap mata dengan siswa tersebut yang memiliki permasalahan, tetapi guru tersebut seperti menghakimi dan membuat siswa tersebut menjadi selalu merasa bersalah dengan dirinya. Yang ketiga yaitu posisi teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui upaya pendekatan. Jadi di sini guru bersifat seperti teman, layaknya teman. Contohnya dengan kata-kata, ayolah nak, bantulah bapak atau ibu. Ayo coba kamu bisa tidak
melakukan sesuatu yang bisa kamu lakukan agar kamu senantiasa tidak mengulangi kesalahan kamu. Jadi lebih bersifat persuasif atau pendekatan kepada siswa. Kemudian yang keempat yaitu posisi pemantau. Nah, posisi pemantau ini berdasarkan kepada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Pada posisi pemantau ini dia akan memberikan gambaran jika kamu salah maka konsekuensinya apa dan akan memberikan sanksi. Nah, ini posisi yang terakhir yaitu posisi manajer. Ya, dalam hal ini guru mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini adalah posisi yang kita harapkan sebagai guru dalam menghadapi permasalahan siswa. Kita hendaknya dapat berperan sebagai manajer. Kita yang berperan mengarahkan siswa, membimbing siswa, membina siswa, dan membuat mereka agar bisa memperbaiki kesalahannya. Apa yang dapat mereka perbuat untuk memperbaiki kesalahan dan tidak akan mengulanginya lagi. Nah, dari posisi ini tidak akan membuat siswa merasa begitu bersalah, walaupun dia sudah melakukan suatu kesalahan, karena dari dirinya sudah ada nilai tanggung jawab untuk memperbaiki diri dari kesalahan tersebut. Oke, Bapak Ibu, dari tadi kayaknya suasananya tegang ini, saya nggak apa-apa Bapak Ibu, nanti setelah ini mungkin kan karena kita memang istilahnya mengikuti kegiatan ini memang harus kita berpikir secara itu berpikir hoax gitu tingkat tinggi. Nah, setelah ini nanti disediakan di ala kadarnya untuk bisa maksudnya Bapak Ibu ini saya selain itu adalah ungkapan rasa terima kasih saya karena Bapak Ibu sudah berkenan hadir di acara ini. Nanti setelah ini monggo bisa ke kantor, nanti sudah disiapkan hidangannya nih Bapak Ibu, sekadarnya aja. Sama-sama. Oke, berikutnya ini adalah kegiatan ice breaking nih Bapak Ibu, biar kita agak gerak sedikit nih. Setuju nih Bapak Ibu? Nah, oke. Ice breaking kali ini gimana kalau dipimpin sama Ibu guru olahraga kita? Ini monggo untuk memimpin ice breaking. Teman-teman, bumi untuk waktunya di tengah-tengah materi, ayo kita lemaskan otot terlebih dahulu. Mohon izin untuk Bapak Ibu berdiri terlebih dahulu. Sebentar nih Bapak Ibu. Gerakannya itu gampang, cukup ikuti gerakan dan suara saya saja. Kita mulai ya, dari nomor 3. 1, 2, 3. Kanan, kanan, kanan. Kiri, kiri, kiri. Kanan, kiri, kanan, kiri. Saya sudah tahu. Atas, atas, atas. Bawah, bawah, bawah. Atas, bawah, atas, bawah. Saya sudah tahu. Suaranya Bu. Depan, depan, depan. Belakang, belakang, belakang. Depan, belakang, depan, belakang. Saya sudah tahu. Lagi kanan, kanan, kanan. Kiri, kiri, kiri. Kanan, kiri, kanan, kiri. Saya sudah tahu. Atas, 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 atas. Bawah, bawah, bawah. Atas, bawah, atas, bawah. Saya sudah tahu. Depan, 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 depan. Belakang, belakang, belakang. Depan, belakang, depan, belakang. Saya sudah tahu. Lagi kanan, kanan, kanan. Kiri, kiri, kiri. Kanan, kiri, kanan, kiri. Saya sudah tahu. Atas, atas, atas. Bawah, bawah, bawah. Atas, bawah, atas, bawah. Saya sudah tahu. Depan, depan, depan. Belakang, belakang, belakang. Depan, belakang, depan, belakang. Saya sudah tahu. Terakhir Bu. Kanan, kanan, kanan. Kiri, kiri, kiri. Kanan, kiri.
awal saya sudah tahu. Depan, Depan, belakang saya sudah tahu. terima kasih tepuk tangan. Terima kasih atas ice breaking yang luar biasa yang sudah dipandu oleh Ibu Ending. Ya, kita jadi jauh lebih semangat nih Bapak Ibu. Tadi kita sudah melakukan gerakan sederhana. Baiklah Bapak Ibu, berikut adalah tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah keyakinan yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara guru dengan siswa. Nah, di sini saya ingin mengajukan pertanyaan, mengapa kok keyakinan kelas? Mengapa kok bukan peraturan kelas saja? Nah, kira-kira mungkin Bu Ida bisa sedikit membantu dari menjelaskan tentang pertanyaan ini nih Bu Ida. Monggo Bu Ida. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin Bapak dan Ibu Guru, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Guru Umi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas yang sebelumnya itu merupakan peraturan kelas. Hanya ada sedikit perubahan nama dari keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena menurut saya kalau peraturan kelas itu bersifat lebih seperti hukuman. Jadi anak kalau mendengar peraturan itu seolah-olah wajib harus mematuhi, tidak boleh melanggar, jika melanggar akan dihukum. Jadi bersifat hukuman itu sekarang kurang etis. Jadi menurut saya keyakinan kelas itu lebih bagus dan tidak memaksakan kehendak terhadap peserta didik. Jadi kita membuat kesepakatan bersama yang dibuat antara guru dan siswa sesuai dengan apa yang menjadi keinginan peserta didik dalam belajar. Jadi anak itu memiliki rasa tanggung jawab yang timbul dari dalam dirinya sendiri, tidak dipaksakan atau berdasarkan kehendak guru. Jadi guru di sini bersifat menjadi fasilitator, membimbing, mengarahkan agar peserta didik itu memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Sehingga untuk kesepakatan kelas itu lebih halus dan mengajak anak untuk bisa memenuhi apa yang menjadi tanggung jawab mereka sebagai pelajar. Begitu Ibu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tepuk tangan wabarakatuh. atas jawaban luar biasa dari Ibu Ida. Jadi menurut Bu Ida bahwa keyakinan kelas itu lebih halus dan lebih menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab pribadi siswa. Ya, betul sekali. Jadi karena keyakinan itu adalah sesuatu yang diyakini, yang kita yakini, nilai-nilai yang kita yakini, sehingga apa yang kita yakini tersebut tentu saja akan lebih melekat, akan lebih membuat siswa itu memiliki rasa tanggung jawab untuk meyakini suatu keyakinan kelas, bukan peraturan. Kalau peraturan kan kita mungkin bisa saja diabaikan atau bisa saja peraturan itu dilanggar. Tetapi kalau sudah timbul suatu keyakinan dari dalam diri, itu adalah suatu bentuk tanggung jawab pribadi, tanggung jawab siswa untuk bisa melaksanakan suatu keyakinan kelas tersebut. Nah, Bapak Ibu, berikut adalah langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah berpengalaman nih dalam membuat
suatu keyakinan kelas, karena biasanya di awal pembelajaran itu Pak Guru dan Bu Guru akan membuat suatu kesepakatan tentang keyakinan kelas bersama siswa. Yang pertama adalah mempersilakan siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang disepakati. Jadi siswa diizinkan, dipersilakan untuk mereka menginginkan kelasnya itu yang bagaimana, kelas yang seperti apa. Mereka memiliki suasana kelas yang bagaimana, terus dengan teman yang bagaimana, itu dipersilakan. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan. Jadi dari semua harapan dan keinginan siswa itu adalah dicatat, ya. Terus yang ketiga, nah ini yang poin pentingnya, ganti kalimat negatif dengan kalimat positif. Dalam membuat keyakinan kelas itu hendaknya tidak menggunakan kata-kata negatif. Contohnya, dilarang membuang sampah. Itu kan ada kata negatifnya, dilarang. Ataupun jangan membuang sampah, itu masih ada kata negatifnya. Nah, itu sebaiknya dirubah menjadi contohnya buang sampah pada tempatnya. Ya, terima kasih atas jawabannya luar biasa dari Bu Tiwi. Membuang sampah pada tempatnya. Kemudian buanglah sampah pada tempatnya. Itu adalah contoh kata-kata positif yang lebih menyadarkan siswa ketimbang dari kata negatif yang mengandung suatu peraturan itu. Kemudian yang keempat, tinjau kembali keyakinan kelas yang sudah tersusun. Nah, ditinjau kembali kira-kira keyakinan kelas mana yang akan dijadikan suatu keyakinan bersama, mana yang tidak perlu dijadikan suatu keyakinan. Kemudian yang kelima, menyetujui dan menandatangani keyakinan kelas. Setelah disetujui bersama dengan siswa, kemudian keyakinan kelas ditandatangani. Yang keenam, yaitu dengan memajang keyakinan kelas di dinding kelas. Nah, ini adalah contoh dari keyakinan kelas 3 yang sudah dibuat. Yang pertama adalah tentang kehadiran. Di sini isinya adalah tentang hadir tepat waktu. Kemudian keyakinan kelas yang kedua tentang kebersihan. Di sini adalah siswa, bagaimana siswa menjaga kebersihan kelas maupun kebersihan lingkungan sekolah. Yang ketiga yaitu saling menghormati, menghormati rukun dengan sesama. Yang keempat, keyakinan kelas tentang kedisiplinan, yaitu bagaimana menjaga ketertiban dan kedisiplinan siswa. Yang keempat yaitu keyakinan kelas tentang keaktifan. Di sini adalah siswa berusaha untuk senantiasa berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Baik itu dalam contohnya kegiatan bukan hanya dalam diskusi, dalam pembelajaran sehari-hari kita senantiasa menumbuhkan partisipasi aktif siswa. Karena manfaatnya apa? Untuk saya pribadi ini Bapak Ibu dan saya untuk berbicara seperti ini di depan umum sendiri itu adalah sesuatu yang awalnya itu menakutkan sekali bagi saya dan rasanya luar biasa, membutuhkan suatu panas betul keberanian dan mental, makanya mohon maaf barangkali dari saya sendiri kadang mungkin masih agak banyak sekali kekurangan dalam penyampaian gitu karena saya sendiri masih dalam tahap belajar. Nah, agar kita juga siswa kita bisa terbiasa bagaimana sih biar mereka juga merasa percaya diri untuk maju di depan kelas. Walaupun itu adalah hal yang biasa, tetapi kadang kan siswa suka malu-malu nih Bapak Ibu. Mereka kadang untuk bicara mungkin satu atau dua kata saja harus dengan harus dirayu baru mereka mau. Itu pun kadang suaranya lirih sekali. Itu karena karena tidak terbiasa. Kita kadang hanya memberikan metode klasikal berupa ceramah dan kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan pendapatnya. Nah, mungkin mulai sekarang bisa dibiasakan agar siswa itu bisa juga untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Kemudian berikutnya adalah kenyamanan, yaitu merasa aman dan nyaman di kelas. Merasa aman di lingkungan sekolah, di kelas, aman bersama teman, aman bersama guru, kemudian tidak ada kegiatan pembulian semacam itu. Itu adalah yang utama yang
dibutuhkan oleh siswa, yaitu rasa kenyamanan berada di lingkungan sekolah. Nah, Bapak Ibu, ini adalah dokumentasi pembuatan keyakinan kelas. Ini pada kelas 3. Yang gambar pertama sebelah kiri itu adalah ketika saya membuat kesepakatan dengan siswa, ya. Saya memberikan pilihan kepada siswa. Mereka menginginkan kelas yang bagaimana, yang seperti apa. Kemudian dari kesepakatan tersebut siswa menulis. Saya berikan kertas memo itu, Bapak Ibu. Kemudian mereka menulis keinginan mereka tentang kelas yang mereka miliki, yaitu kelas 3. Nah, setelah menulis kemudian memajangnya pada papan tulis. Setelah itu dari beberapa anak ada yang membaca tentang keyakinan kelas tersebut. Nah, kemudian selanjutnya adalah membuat suatu kesepakatan bersama dengan murid tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kegiatan berikutnya adalah memajang hasil dari keyakinan kelas itu pada dinding sekolah sehingga siswa bisa menerima, menerapkan dan melaksanakan keyakinan kelas yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Jadi untuk Bapak Ibu saya sudah membuat keyakinan kelas semua, untuk Bu Tiwi bagaimana Bu Tiwi? Kalau untuk kelas saya hampir mirip sama dengan kayak Bumi tentang kehadiran, kedisiplinan, kejujuran. Kalau dalam kejujuran misalkan setiap anak itu berani mengatakan jujur tentang misalnya mengakui kesalahan yang mereka lakukan seperti itu. Terus kalau kedisiplinan tentang datang ke sekolah tepat waktu seperti itu. Ya, terima kasih sekali atas jawaban luar biasa dari Bu Tiwi. Nah, ternyata hampir mirip nih Bapak Ibu dari Bu Tiwi tadi tentang kedisiplinan, kemudian contohnya tentang hadir tepat waktu itu, juga tentang kebersihan. Saya rasa dari kelas lain juga sudah memajang, sudah membuat kemudian memajang dari keyakinan kelas itu. Bahkan dari siswa-siswa itu sendiri juga sudah melaksanakan apa yang sudah menjadi suatu kesepakatan bersama. Nah, ini adalah materi terakhir nih Bapak Ibu, yaitu tentang segitiga restitusi. Restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah menurut pakar restitusi, yaitu Gosling. Nah, restitusi itu adalah upaya seorang guru dalam membantu menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Karena tadi kan sebelumnya mungkin masih ada hukuman yang diberikan kepada siswa, karena sekarang kita sudah tidak diperbolehkan sama sekali untuk memberikan hukuman siswa walaupun siswa itu bersalah. Nah, gantinya adalah sebagai restitusi ini. Segitiga restitusi ini adalah upaya untuk memperbaiki kesalahan siswa. Bagaimana siswa merasa bisa mempunyai tanggung jawab untuk bisa memperbaiki kesalahan yang telah diperbuatnya. Langkahnya yang pertama dengan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dengan kata-kata kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bahwa kesalahan itu adalah bisa dilakukan oleh siapa saja. Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Berikutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Tentu saja semuanya ada alasan mengapa siswa itu bisa melakukan suatu kesalahan. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, ini ya langkah perbaikannya. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang kita sepakati. Contohnya seperti itu. Nah, bersumber dari keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Baiklah, ini adalah kegiatan penerapan restitusi. Saya
untuk audionya nggak kurang jelas nih Bapak Ibu. Tapi di sini ada suatu permasalahan di mana tiba-tiba ada seorang siswa yang bernama Tiara. Tiara itu kok tiba-tiba datang ke kelas dan dia sambil dengan raut wajah yang marah itu tiba-tiba mendatangi salah satu temannya yaitu Aira. Kok tiba-tiba datang terus mencoret-coret seperti itu, mencoret-coret buku ya. Nah, Aira akhirnya kan kaget dan bingung. Tiara, kamu kenapa tiba-tiba kok datang terus coret-coret buku aku? Nah, dari kejadian itu akhirnya saya berusaha mengambil mereka berdua dengan menerapkan langkah restitusi diantaranya menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang sama. Jadi kok kesal sama Aira karena Aira tidak mengajak kamu main. Di sini dicari letak permasalahannya. Kenapa si Tiara ini kok tiba-tiba dia datang dan mencoret-coret buku? Ternyata setelah saya tanya alasannya adalah karena Aira tidak mau mengajak Tiara bermain. Ya mungkin itu hanya masalah biasa yang terjadi di lingkungan kelas ya Bapak Ibu, yang sering kali kita hadapi. Nah kemudian dari setelah itu adalah salah satu praktik kegiatan restitusi ya. Dalam kegiatan ini menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar oleh Tiara tersebut? Kemudian dia menjawab keyakinan kelas tentang saling menghormati. Okay. Nah, kemudian dari keyakinan kelas yang sudah dilanggar tersebut, kemudian ada upaya untuk memperbaiki kesalahan ya dari diri siswa tersebut. Jadi siswa tersebut menyadari kesalahannya dan berusaha memperbaiki kesalahannya. Dia tidak akan mengulangi kesalahannya dan meminta maaf kepada Aira. Nah, dari situ praktik restitusi tersebut itu adalah intinya memberikan solusi bagi siswa. Bagaimana dia bisa memperbaiki kesalahan yang telah diperbuatnya. Kemudian setelah itu mereka berdamai dan akhirnya bisa bermain bersama. Jadi dalam praktik restitusi antara guru dan siswa itu senantiasa guru itu memposisikan diri sebagai manajer, jadi tidak akan membuat siswa itu merasa bersalah, ataupun bersifat menghakimi siswa. Tetapi dalam posisi manajer itu hendaknya kita mengarahkan, kemudian meminta siswa agar dia senantiasa melakukan upaya perbaikan dan tidak akan mengulangi lagi kesalahannya. Tentu saja dengan menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Baiklah Bapak Ibu, dari rangkaian kegiatan budaya positif itu tadi kesimpulannya adalah dari saya pribadi, saya mengucapkan terima kasih yang sangat setulus-tulusnya karena sudah dengan antusias mengikuti perjalanan berproses menuju pendidikan Indonesia yang lebih baik. Kemudian membentuk budaya sekolah dengan berfokus pada kebutuhan murid dan pertumbuhan karakter positif. Hal ini bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi kita semua akan berhasil nantinya melaluinya dan merencanakan yang terbaik untuk murid di sekolah. Buah dari kerja keras ini dapat terlihat ketika kita menyadari bahwa murid kita nantinya telah bertumbuh menjadi seorang dewasa yang sukses di pekerjaan, kehidupan, dan relasinya dengan orang lain dengan karakter
yang memiliki integritas tinggi, bertanggung jawab, dapat diandalkan, berbudi pekerti luhur dan bermanfaat bagi lingkungan dan negara. Nah, untuk pemaparan materi tentang budaya positif ini cukup dari saya. Barangkali sebelumnya mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Nanti barangkali saya belum bisa menjawab, nanti kita bisa selesaikan bersama di sini. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya alhamdulillah sudah menerapkan untuk segitiga restitusi. Tapi dalam hal ini ada yang menjadi dilema Bapak. Saya misalkan menghadapi anak yang tidak mau berangkat sekolah. Tetapi di sini karena anak tersebut itu ada permasalahan dengan orang tuanya. Misalnya korban dari itu broken home. Nah, di sini apakah saya sebagai guru harus mencampuri urusan mereka, sedangkan mereka itu sering curhat ke saya pun begini. Nah, sayanya misalkan ikut campur dalam urusan rumah tangga orang lain, saya juga kan tidak mau. Tapi saya kasihan terhadap anaknya, karena anaknya itu kan wajib untuk melanjutkan sekolah gitu. Jadi misalkan bagaimana, pertanyaan saya itu, apakah saya harus ikut dalam masalah rumah tangga mereka, sedangkan mereka juga kan curhat ke saya, ingin menyelesaikan. Tapi untuk masalah rumah tangga kan mohon maaf, itu bukan ranah saya gitu. Saya hanya ingin mendidik putranya, mengarahkan, dan untuk terus belajar begitu. Jadi mohon solusinya gitu dari Bu Umi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Tapi sebelumnya mohon maaf, saya juga ingin mendapat pendapat lain dulu dari Bapak Nur Salim deh, untuk dari segi agama itu bagaimana nih tentang kondisi permasalahan dari yang dihadapi oleh Bu Ida itu, tentang anak yang broken home kemudian berpengaruh pada pendidikan, pada belajar. Dan tentu saja tapi Bu Ida juga tidak ingin mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Kira-kira seperti itu nih Bapak. Nah, mungkin ada pandangan dari segi agama dari Pak Nur Salim, monggo dipersilakan waktunya untuk menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya akan coba kalau berbicara ke ranah keagamaan untuk dalam hal pernikahan, saya juga sangat-sangat jauh sekali dari kefahaman, saya masih fakir. Akan tetapi kita mencoba menyelesaikan sesuai dengan jalurnya masing-masing seperti itu. Andai kata kita dicurhati tentang masalah rumah tangga, ya kita sampaikan saja terima kasih sudah menyampaikan kepada kami semacam itu, dan paling tidak kita berikan saran yang terbaik semacam itu. Coba tanyakan kepada Pak Penghulu atau gimana semacam itu. Soalnya yang ditakutkan adalah kita bukan tupoksinya kita belum tahu, tapi sudah memberikan saran yang begitu panjang lebar semacam itu. Kita berikan saran untuk berkonsultasi kepada ahlinya semacam itu. Hal tersebut dapat meminimalisir pemikiran-pemikiran atau tindakan-tindakan baru yang merugikan dalam kekeluargaan semacam itu. Dan kita sebagai seorang pendidik lebih fokus kepada anak didiknya saja semacam itu. Lebih fokusnya kepada anak didiknya saja, dan untuk masalah keluarganya kita sampaikan lagi, monggo silakan curhat dengan kita sarankan curhat kepada yang lebih kompeten di dalam bidangnya semacam itu. Jadi kita dalam memberikan
sebuah saran itu tidak benar seperti itu, bukan tambah nyasar atau bagaimana. Itu pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih sekali atas pandangan dan jawaban yang luar biasa dari Bapak Guru Agama kita, Bapak Agus Salim. Jadi seperti itu Bu Ida. Mungkin saya bisa mengutip apa yang beliau sampaikan, yaitu tentang permasalahan rumah tangga. Sebaiknya mungkin Bu Ida mengarahkan kepada orang tua tersebut untuk bisa berkonsultasi dengan pihak yang lebih berkompeten. Dalam hal ini adalah KUA. Di situ mungkin mereka akan mendapatkan konseling di sana. Sedangkan untuk Bu Ida sendiri lebih berfokus pada pendidikan anak tersebut. Apakah anak tersebut tentu saja akan berpengaruh terhadap belajarnya. Pastinya mungkin berangkatnya juga akan jarang. Tentu saja anak tersebut tidak mendapatkan perhatian sepenuhnya dari orang tua karena kondisi dari broken home tersebut, sehingga anak mungkin bisa bahkan terbengkalai ataupun malah mungkin bisa melakukan hal-hal yang di luar yang tidak kita inginkan seperti itu. Jadi mungkin pada Bu Ida lebih fokus untuk mendampingi anak tersebut agar dalam pendidikannya tidak tertinggal seperti itu, Bu Ida. Itu jawaban dari saya. Tapi mungkin saya mau dari Bapak Mario sendiri mungkin ada pandangan lain mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Ida itu sendiri. Yang saya mau barangkali berkenan memberikan pendapat. Terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Ibu Ida, di sini posisinya Ibu Ida berarti menjadi guru, menjadi wali kelas. Seorang guru atau wali kelas ini dengan tugas dari sekolah ini adalah berkeinginan kuat untuk mengarahkan peserta didiknya untuk bisa belajar aktif, sehingga memenuhi kasus atau masalah seperti yang disampaikan. Ada siswa yang terkendala dalam berangkat ke sekolah atau belajar di sekolah karena siswa itu diketahui korban dari broken home, sehingga mungkin anak itu akan karena ibunya sedang sebenarnya sedang berpisah, mungkin ada yang ikut bapak atau yang ikut. Nah, ternyata yang didapat oleh Bu Ida itu misalnya anak itu ikutnya bapak, yang ada di rumah cuma ibu, sedangkan bapaknya adalah lain daerah, misalnya di Purwokerto. Anaknya yang sedang sekolah kan terkendala, tidak bisa masuk sekolah. Ini tugas mulia dari seorang wali kelas, karena di dalam sebagai administrator ini membuat buku konsultasi, ya, atau buku home yang dipakai untuk menangani kendala-kendala siswa dalam belajar yang terkait dengan wali. Nah, apa yang dilakukan dalam komisi jadi dikatakan apakah boleh saya mencampuri kehidupan rumah tangganya, sangat tidak boleh. Tetapi dengan kepentingan sekolah, berusaha agar anak itu bisa berangkat, paling tidak sebelum masuk ke permasalahan orang tua, guru kelas akan bertanya, saya ini Bu status silaturahim. Yang kedua adalah untuk menanyakan posisi putra panjenengan yang sudah sekian hari tidak masuk sekolah. Kira-kira bagaimana ya Bu? Karena itu dengan bapaknya yang ditemui adalah ibunya. Ini tugas sebagai guru atau wali kelas. Otomatis nanti yang ditanyakan menjawab apa yang ditanyakan oleh wali kelas. Oh begini bilang, ya anaknya itu bilang bapaknya ke Jakarta. Kemudian seorang wali, itu dalam rangka apa itu Bu? Kan gitu terus ditelusur
siswanya yang terkendala dalam belajar. Oh begitu. Tapi kira-kira menurut ibu dengan panjenengan lagi berpisah dengan suami, ini masalahnya kan begitu dalam bagaimana? Ibu sampai dengar apa? Oh masalahnya begini nih. Oh kalau seperti itu berarti menurut saya itu masalah yang tidak begitu urgen. Yang lebih baik begini aja daripada putra panjenengan tidak sekolah. Ya bagaimana masalah kecil itu diselesaikan sehingga kita ibu dengan anak dan ayah bisa bersatu lagi dalam satu keluarga. Saya kira itu tidak terlalu dalam mencampuri urusan, tetapi untuk menelusuri apa sih permasalahannya siswa itu kok tidak sekolah seperti itu. Nah, mungkin dengan bahasa yang bagaimana mungkin di situ di materi itu menyampaikan dengan bahasa yang santun, ya, dalam menggunakan kalimat yang negatif. Saya kira itu bisa dilakukan. Jadi nanti orang menjadi orang ini kemudian ada solusi dari orang tua karena dasar daripada kunjungan dulu, konsultasi dulu terhadap wali ini untuk atau bersikeras dengan masalah seperti itu kok ini jelas panjenengan korban yang mestinya sekolah tidak sekolah. Saya sebagai guru merasa sangat amat kasihan apabila putra ibu sampai tidak sekolah. Padahal ini waktunya tinggal ujian. Ini LGD itu yang setiap tahun ditemui di SD. Waktu kita jadi wali kelas 6 bisa ujian. Kemudian anak belum masuk, anaknya dipakai oleh dipakai ikut dengan ibu, sehingga dengan jalan piawi ke sana, kemudian alhamdulillah ketika ujian berangkat, sehingga gawe susah kalau sekolah sampai ujian kan asalnya sungguh bagaimana cara penyelesaiannya. Tapi dengan itu alhamdulillah walaupun masih berpisah, tetapi anaknya dihadirkan kepada orang tua yang di sini itu. Nah ini berarti bukan intervensinya itu, saya kira intervensi yang baik yang sangat demi seorang wali kelas mungkin menggait siswanya yang kendala belajar menjadi tetap bersekolah. Nah kemudian untuk yang permasalahan dari keluarga itu, saya kira dari suami istrinya yang sedang berpisah kan harus tahu sendiri seperti yang disampaikan oleh anak saya. Makanya Bapak sekalian hormati, dalam lembaga pengadilan agama, dari melihat kasus-kasus yang terjadi, misalnya suami istri bercerai sampai ke besarannya pengadilan. Saya kira dia akan cukup 1-2 kali 3 kali. Bisanya primer menurut tanggapan orang desa seperti yang tidak tahu, roman berbeda yang aneh padahal itu dari pengadilan agama itu selalu memberikan nasihat agar jangan bercerai, sebab kalau bercerai kerugiannya ini. Kalau sudah punya itu seperti itu, jadi kalau diberi nasihat dan juga ingat berangkat ke pengadilan dan itu 1-2 kali. Intinya pengadilan agama itu ingin mempersatukan. Iya, itu kayak wanita. Jadi ke situ minta keterangan apa sih putra panjenengan kok sampai tidak sekolah, itu belum dikategorikan intervensi, mempengaruhi
kehidupan itu kasih sayang. Terima kasih. Terima kasih sekali atas pendapat dan pandangan yang luar biasa dari Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Wario SD. Jadi seperti itu Bu Ida, seperti apa yang beliau sampaikan, yaitu adalah dengan melakukan home visit atau kunjungan ke rumah siswa, dan tentu saja dengan membawa buku catatan, buku home visit seperti itu. Kemudian setelah di rumah siswa tersebut menanyakan, menelusuri akar permasalahannya sebenarnya apa sehingga anak tersebut kok bisa tidak berangkat. Pastinya nanti di situ kan akan ada jawaban dari orang tua Jadi itu berarti intinya bukan masalah intervensi mencampuri urusan keluarga, tapi lebih karena Bu Ida sebagai seorang wali kelas itu peduli akan anak tersebut yang mengalami kendala dalam masalah belajar. Bagaimana Bu Ida kira-kira sudah mendapatkan pandangan yang luar biasa dari Pak Nur Salim dan Bapak Wario sendiri? Bagaimana, sudah puas dengan jawaban pertanyaannya? Terima kasih atas pencerahannya, dan alhamdulillah anaknya sekarang sudah melanjutkan ke SMP, jadi saya sudah melaksanakan home visit Dan berhasil. Iya, alhamdulillah. Nah itu adalah, jadi tepuk tangan Bapak Ibu, itu adalah salah satu praktek dari restitusi yang sudah dijalankan oleh Bu Ida, dan alhamdulillah sudah mempunyai titik terangnya atau ada hasilnya, jadi Bapak Ibu. Jadi senantiasa kita dalam melakukan praktek restitusi untuk membantu siswa dalam memperbaiki kesalahannya. Istilahnya intinya jangan mengejas atau jangan menghakimi, jangan membuat merasa bersalah, jangan membuat siswa itu menjadi ketakutan, ataupun jangan memberi hukuman. Intinya kita senantiasa memposisikan diri kita untuk mengarahkan siswa tersebut sehingga kita bisa memposisikan sebagai manajer. Gitu Bapak Ibu. Terima kasih. Saya rasa dari paparan yang tadi tentang konsep budaya positif dalam kegiatan destinasi ini, dari saya pribadi mohon maaf sekali Bapak Ibu, mungkin banyak sekali kekurangan yang mungkin belum saya sampaikan, ataupun saya mungkin mengalami kendala dalam memberikan pemaparan mungkin yang agak kurang jelas ataupun terlalu cepat. Ini saya bagi Bapak Ibu, karena dalam hal ini saya bukan bersifat menggurui, di sini adalah saya sendiri dalam tahap belajar dan kita berdiskusi, sharing, berbagi bersama. Alhamdulillah tadi juga mendapatkan beberapa pencerahan dan pendapat dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian Bapak Guru Agama, dan seluruh peserta dari Desimnas ini adalah peserta yang aktif terlibat dalam kegiatan ini. Saya ucapkan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya, yang setinggi-tingginya atas kesediaan Bapak Ibu mengikuti acara ini dari awal hingga selesai. Dan tentu saja tidak ada yang manusia yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Baiklah, dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya kembalikan kepada pembawa acara. Memasuki acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, acara pada pagi hari ini dapat berjalan lancar tanpa ada suatu gangguan apapun. Cukup sekian dari saya sebagai pembawa acara pada acara pagi hari ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dari saya. Sekian, wassalamualaikum